Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukamal dari program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan materi nilai-nilai keislaman pada sila-sila Pancasila. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke materinya. Baik, nilai yang pertama yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama Islam ada istilah hablum minallah, yaitu hubungan manusia kepada Allah. Jadi pada dasarnya ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung makna. Meskipun negara Indonesia itu bukan negara agama, tetapi agama itu tetap menjadi nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Seperti itu. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga mengandung pada konsep hablum minanas, hubungan manusia kepada sesama manusia. Dalam contohnya yaitu saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab, berperilaku adil dalam segala hal, merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua. Contohnya, dalam Islam ini diajarkan bahwasanya toleransi itu penting. Karena apa? Karena itu juga merupakan suatu bentuk kemaslahatan. Nah, contoh yang menarik yaitu saya tidak mengambil tidak mengambil Islam sesama Islamnya, tetapi bagaimana seorang Islam itu juga mengulurkan tangannya kepada mereka yang di luar ataupun non-Islam. Seperti contohnya itu kemarin pas Buddha Thailand itu mau mengunjungi Candi Borobudur, bukan ditolak, akan tetapi mereka disambut dengan antusias oleh masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Dan itu cukup memberikan gambaran bahwasanya di Indonesia itu tidak hanya kepada sesama umat Islam kita saling membantu, akan tetapi kepada umat lain, kepada non-Muslim juga kita mengulurkan tangan tanpa memandang status ataupun latar belakang mereka. Selanjutnya, nilai persatuan. Nilai persatuan dalam Islam ini meliputi ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama umat Islam, dan juga ukhuwah insaniyah, persatuan sebagai sesama manusia. Persatuan sesama Muslim yaitu kita bercengkrama, berkumpul, membahas segala sesuatu yang berkaitan baik itu dalam agama maupun dalam keadaan sosial. Dan hubungannya itu hanya bagi kita umat Islam kepada masyarakat lain ataupun teman-teman kita yang juga beragama Islam. Dan juga ukhuwah insaniyah yaitu persatuan sebagai sesama manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya persatuan sebagai sesama manusia ini meliputi kepada kita umat Islam menghargai agama lain. Contohnya, ini sangat menarik bahwasanya setiap pelaksanaan hari besar nasional, peringatan hari besar agama Islam seperti Idul Fitri dan semacamnya, itu
rata-rata di Indonesia, di beberapa daerah seperti di Bali itu pecalang yang merupakan dari Hindu itu menjaga ketertiban ataupun keberlangsungannya sholat Id di Bali, sehingga ini juga menunjukkan eksistensi Pancasila kepada dunia, bahwasanya Indonesia mempunyai Pancasila, yang mana Pancasila itu bisa mempersatukan sesama umat manusia, umat beragama yang ada di Indonesia maupun ya di seluruh dunia. Perlu digarisbawahi, kita hanya menghargai suatu perbedaan, bukan berarti kita harus mengikuti ajaran mereka. Seperti itu. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah dalam Islam adalah bermusyawarah dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Jadi dalam Islam itu menganut adil sama rata. Jadi kita dalam bermusyawarah itu tidak ada yang merasa pintar dan tidak ada yang dianggap bodoh. Jadi kita sama menyelesaikan masalah di dalam suatu forum atau bisa disebut sebagai musyawarah untuk menghasilkan suatu putusan, yang mana setiap putusan itu sudah disetujui secara bersama, secara suara mayoritas. Seperti itu. Dalam agama Islam itu dikenal dengan nama syura atau musyawarah. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang kelima ini mengisyaratkan bahwasanya harus adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mempunyai misi besar, yaitu implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Nah, implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan berarti kita tidak boleh tidak berlaku adil karena dia berbeda agama, berbeda ras, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bukan ciri khasnya orang Islam. Karena beberapa contoh di beberapa kitab dan Al-Quran itu juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu kepada kaum Yahudi tidak benci mereka. Meskipun setiap hari Rasulullah ini dicaci, diganggu dalam melakukan dakwahnya, dalam beribadah. Tapi Rasulullah tetap sabar, tetap menganggap mereka itu adalah sesama ciptaan Tuhan, sebagai masyarakat dan sebagai tetangganya, tidak mempunyai rasa dendam, tidak mempunyai rasa dengki kepada mereka, meskipun setiap hari itu Rasulullah diganggu oleh mereka. Nah, itu sedikit penjelasan tentang hakikat Pancasila dalam nilai keislaman. Mungkin ada lah, mesti banyak kekurangan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dimohon maaf sebesar-besarnya. Mohon koreksi apabila ada kesalahan, kritik dan saran saya akan terima. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.